Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang dalam persekutuan ibadah di Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020 ini, walaupun pelaksanaan ibadah kita laksanakan di rumah kita masing-masing, maka atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan selamat. Kita akan melaksanakan ibadah pada saat ini, dan ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh yang kekasih Bapak Pendeta Jimmy Suwatan, Sarjana Teologia, Kadim pendamping Ibu Penatua Neti Rotinsulu Karambut, dan Siamas Ibu Mike Rotinsulu Tumbol, dan Pelsus yang bertugas juga Ibu Siamas Selvi Salilor Rimpandei dan Siamas Derek Dotulong, dan organis pada saat ini Saudara Yonatan Tambun, kantoris Saudari Michelle Lantang, dan Novan Salim, Sarjana Pendidikan. Selamat kita melaksanakan ibadah pada saat ini, dan kami akan bacakan warta jemaat. Kita akan mendengarkan salah satu anggota jemaat yang akan membacakan surat pernyataan. Surat pernyataan dan pengakuan yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Tiffany Anastasia Kotambunan, umur 22 tahun, agama Kristen Pantekosta, alamat Desa Maumbi, Jaga 9, Kecamatan Kalawat. Dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan orang lain, menyatakan serta mengaku di hadapan Tuhan dan Majelis Jemaat Ebenezer Bumi Beringin, serta seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini, bahwa sejak hari ini berpindah dari agama Kristen Pantekosta dan masuk dalam agama Kristen Protestan. Demikian surat pernyataan dan pengakuan ini saya buat dan saya tanda tangani di hadapan Tuhan dan Majelis Jemaat serta seluruh jemaat dan para saksi-saksi. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Manado 22 Mei 2020, Tiffany Anastasia Kotambunan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami akan bacakan daftar untuk pengumuman nikah. Hari ini Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020 di Manado. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2020 jam 15.00 WITA, tempat Gemim Ebenezer Bumi Beringin bermaksud hendak melangsungkan perkawinan antara Jikli Billy David Richard, umur 23 tahun, agama Kristen, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman Kelurahan Bumi Beringin, lingkungan 3. Dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Roni David Richard, umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kelurahan Bumi Beringin, lingkungan 3. Dan Meiske Marina de Siwu, umur 54 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Kelurahan Bumi Beringin, lingkungan 3. Dan Tiffany Anastasia Kotambunan, umur 22 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Desa Maumbi, Jaga 9, dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Niklas Berti Kotambunan, almarhum, dan Vera Astria Mononutu, umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta,
tempat kediaman, Desa Maumbi, Jaga 9. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sudah bertanda Julius Ochlers, Sarjana Hukum. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan menyanyi Kidung Jemaat nomor 242, Muliakanlah Allah Bapa. Ibadah hari Pentakosta ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan roh-Nya ke atas semua orang. Amin. Selamat hari Pentakosta, saudara-saudara. Roh Kudus telah turun. Haleluya. Selamat hari Pentakosta, saudara. Roh Kudus telah turun ke atas semua orang yang berkenan kepadanya. Haleluya. Nats pembimbing Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Silakan duduk. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu Bapa, seraya kami datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami umat-Mu, karena kami telah berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ketika kami melakukan apa yang kami inginkan, yang bertentangan dengan kehendak-Mu, kini kami menyadari bahwa kami telah berdosa, dan kami mohon pengampunan-Mu Bapa. Kami mohon kiranya Engkau
menganugerahkan kami Roh Kudus untuk kami selalu menyadari kami sebagai umat-Mu, supaya kami juga diberi hikmat untuk melihat kebenaran yang berasal dari Tuhan, supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh saling mengasihi satu kepada yang lain, dan kami boleh bersaksi kalau Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan dan dosa kami. Karena itu kami mohon Engkaulah Allah yang menolong kami. Lepaskanlah kami dan bebaskanlah kami dari pergumulan hidup kami yang diakibatkan karena kesalahan dan dosa kami. Dan biar banyak orang yang akan datang kepadamu untuk datang bertobat. Banyak orang yang akan diselamatkan di dalam kasih Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Mazmur 103 ayat 8 hingga 11 mengatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi,
Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebagai ajakan untuk hidup menurut Roh, mari kita membaca bersama firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 26. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki.
Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa Sorgawi, sebab Engkaulah Allah kami, yang mengasihi kami dan yang mengenal kami. Sebab itu Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami, tapi Engkau mencurahkan Roh Kudus, penolong kami, supaya kami mempunyai hikmat dan kemampuan untuk boleh mendengarkan firman-Mu dan memahaminya. Dan kami mau praktekkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di sini, menyertai kami sekalian. Dan Engkau mau pakai hamba-hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendirilah yang menyatakan kehendak firman-Mu dan kami mau mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-40. Dengan judul pembacaan Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu.
Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom. Damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini bersama orang percaya, kita merayakan Hari Ketuanan Roh Kudus, Hari Pentakosta. Hari ke-50 sesudah Paskah. Saya mengajak kita untuk bersyukur, memuji Tuhan, walaupun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu melaksanakannya di rumah masing-masing, dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tapi intinya tidak mengurangi sukacita kita, yaitu janji Yesus selalu ditepati. Allah telah mencurahkan Roh Kudus sebagai pribadi Allah ketiga untuk menolong dan menghibur para murid, orang percaya, pun orang-orang yang akan dipanggilnya. Peristiwa ketuanan Roh Kudus merupakan hal yang luar biasa, agung dan mulia, menjadi momentum suatu perubahan karya selamat Allah kepada manusia dan dunia ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40. Peristiwa pencurahan Roh Kudus, di mana Rasul Petrus berkhotbah di hadapan banyak orang untuk memberitakan dan memberikan pencerahan bahwa karya selamat Allah kini mencatat suatu sejarah baru, yaitu perubahan paradigma akan kepercayaan selama ini. Paradigma lama, Yesus
yang menuruti segala keinginan mereka, sebab mereka lebih unggul, hebat dari yang lain, merasa lebih benar dan berjasa. Paradigma baru. Siapapun dapat menikmati keselamatan, shalom, ketika bersedia menyadari kelemahan, kekurangan, keberdosaan, dan mengambil keputusan bertobat serta menuruti kehendak Kristus. Selanjutnya, Rasul Petrus lebih memperjelas bahwa akan terjadi dan teralami oleh setiap orang suatu perubahan ketika Roh Kudus bekerja dalam dirinya dan kehidupannya. Petrus bersaksi bahwa ia banyak berinteraksi dengan Yesus, mendengar, melihat, dan berbicara di waktu lalu. Ternyata ia pun keliru. Dulu ia beranggapan pertolongan Tuhan lebih kepada fisik, jasmani, sehingga kalau tidak ada pemberian secara materi, dipahami dan dimengerti, tidak ada berkat Tuhan. Tetapi dengan pencurahan Roh Kudus ia menyadari bahwa berkat-berkat Tuhan secara rohani sungguh luar biasa, tidak terhingga, mulai dari pengampunan, kehidupan, penyelamatan adalah anugerah berkat Tuhan. Sulit membayangkan kehidupan dalam keluarga, jemaat, masyarakat jika tidak ada saling mengampuni. Demikian pula hubungan manusia dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah di momen perayaan ini kita menghayati Roh Kudus adalah Allah sendiri, menghibur, menolong para murid dan orang percaya dalam realita kehidupan, termasuk perubahannya yang harus dialami sebelum, sementara, ataupun sesudah COVID-19 ini. Pekerjaan Roh Kudus berlaku di segala tempat dan zaman, tidak dapat dibatasi oleh manusia. Kita dituntut untuk menerima dan menyesuaikan dengan keadaan suatu kehidupan normal yang baru. New normal life. Kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19 untuk bekerja sambil menggunakan masker, jaga jarak, seringlah cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan hand sanitizer. Kita hendaknya tidak takut dan gentar apabila kita mengikuti ketentuan dan himbauan pemerintah, terlebih kita meyakini bahwa Allah Roh Kudus penolong akan memberikan hikmat yang patut dan baik kita lakukan untuk diri kita sendiri dan kepada sesama, terlebih kepada Tuhan Allah. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Ia tidak memberikan kita kebimbangan, keraguan, kelemahan dan keputusasaan serta kebinasaan. Karena Allah memberikan kita janji penyertaan, kemampuan, semangat dan harapan untuk tetap hidup bersama Dia. Hendaklah kita benar-benar diberkati oleh kuasa Roh Kudus secara totalitas, jasmani dan rohani. Bukan saja secara fisik, tetapi hati nurani yang dengan sukacita mau bersaksi dalam kata dan perbuatan, praktek hidup kita sehari-hari untuk memuliakan dan kemuliaan Allah, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, untuk keselamatan keluarga, jemaat, bangsa, dan dunia ini. Amin. Jemaat Tuhan, kita diundang berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman
menurut pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Mari kita mengaku iman kita. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan yang menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Kita memberikan persembahan kita. Kita membawa persembahan kita. Dengarkanlah nats persembahan dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sambil kita menyanyi NKB nomor 100. Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu dengan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami dalam persekutuan ibadah di hari ini, di hari Minggu-Mu yang kudus, kami boleh bersekutu memuliakan Tuhan. Bahkan dalam persekutuan ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Bapa di sorga, diberkatilah persembahan yang kami sudah berikan dengan penuh ketulusan. Biar itu boleh terpakai dengan baik dalam pelayanan di Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin, dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kami semua yang bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah sumber berkat kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah saya akan membacakan daftar hari ulang tahun anggota jemaat dan daftar ulang tahun perkawinan berlaku tanggal 31 Mei sampai dengan 6 Juni 2020. Minggu 31 Mei 2020, Adik David Angelo Kaunang, HUT keempat, anggota jemaat Kolom 1. Senin 1 Juni 2020, Saudari Kenesia Isabel Supit, HUT ke-20, anggota jemaat Kolom 1. Bapak Evan Tulus Prasena Sianturi,
HUT ke-35 anggota jemaat kolom 5. Saudara John Lee Karaseran, HUT ke-39 anggota jemaat kolom 8. Ibu Yeni Tololiu Tulenan, HUT ke-75 anggota jemaat kolom 12. Ibu Deice Atmadja Ban Saleng, HUT ke-65 anggota jemaat kolom 13. Ibu Yeni Aneke Umar Suot, HUT ke-51 anggota jemaat kolom 14. Selasa 2 Juni 2020, Saudara Rivaldo Montolalu, HUT ke-18 anggota jemaat kolom 6. Adik Yonatan Kondoy, HUT ke-14 anggota jemaat kolom 13. Rabu 3 Juni 2020, Saudari Rani Montolalu, HUT ke-21 anggota jemaat kolom 5. Kamis 4 Juni 2020, Saudara Yeremia Oro, HUT ke-21 anggota jemaat kolom 5. Adi Indri Sugiarto Kota, HUT ke-14 anggota jemaat kolom 6. Jumat 5 Juni 2020. Adik Kimberly JM Walangitan, HUT ke-6 anggota jemaat kolom 8. Bapak Hani Kilapong, HUT ke-48 anggota jemaat kolom 11. Dan Bapak Yopi R. Kondoy, HUT ke-52 anggota jemaat kolom 13. Sabtu 6 Juni 2020. Adik Theophilus Oleh, HUT ke-3 anggota jemaat kolom 3. Saudari Lucy Pangkrego, HUT ke-37 anggota jemaat kolom 7. Saudara Alexander F. Kawatu, HUT ke-24 anggota jemaat kolom 9. Saudara Jikli Billy David Richard, HUT ke-24 anggota jemaat kolom 12. Bapak Pendeta Jimmy J.L. Suatan, Sarjana Teologia, HUT ke-64 anggota jemaat kolom 15. Daftar ulang tahun perkawinan Senin 1 Juni 2020, keluarga Mewengkang Manopo, HUT perkawinan ke-11 anggota jemaat kolom 10. Selasa 2 Juni 2020, keluarga Van Gobel Kalalo, HUT ke-30 anggota jemaat kolom 3. Dan yang terakhir, Rabu 3 Juni 2020, keluarga Rondonuwu Rau, HUT ke-25 anggota jemaat kolom 5. Demikian, terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa, yang kami sembah, yang kami muliakan. Engkaulah Allah kami, yang telah menciptakan kami, beserta seisi dunia ini. Engkau juga yang telah menebus kami. Engkau juga yang memberikan kami pertolongan, penghiburan melalui kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, bukan saja ketika kami memperoleh berkat-berkat dan kesukacitaan, tetapi kami lebih bersyukur lagi ya Tuhan, ketika kami ada dalam pergumulan, kami tidak ditinggal sendiri, tetapi kami disertai, dimampukan, dan diberikan selalu semangat dan pengharapan. Sebab Engkau Allah yang menyelamatkan. Engkau yang telah merancang kehidupan kami, bukan kehidupan dalam kebinasaan, tapi kehidupan dalam kehidupan yang kekal di hadapan-Mu. Karena itu kami bersyukur Tuhan, bersama-sama kami merayakan hari ketuangan Roh Kudus, hari Pentakosta, untuk kami kembali
dikuatkan iman kami bahwa Roh Kudus telah ada dalam kehidupan kami. Engkau ada juga dalam hati kami yang memberikan hikmat dalam kehidupan kami. Engkau yang mengingatkan kami hal-hal yang tidak patut kami lakukan, tetapi yang mendorong mengingatkan kami melakukan hal-hal yang baik. Biarlah juga melalui hari ketuangan Roh Kudus ini, kami sungguh memperoleh semangat baru, pengharapan yang pasti, bahwa apa yang kami sedang alami saat ini, COVID-19, ada negara-negara lain, ada daerah-daerah lain di negara kami Republik Indonesia sudah mulai merasakan pertolongan Tuhan, sehingga mereka sudah mulai beraktif dan membuka kegiatan-kegiatan. Tetapi kami yang ada di Sulawesi Utara, di kota Manado, masih ada hal-hal yang membatasi kami supaya penyebaran COVID-19 ini dapat teratasi. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu bagi kami, gereja-Mu, pelayan-pelayan Tuhan, lebih khusus Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin, untuk selalu mau dipakai Tuhan untuk boleh bersaksi bahwa COVID-19 dapat dihalau oleh kuasa Tuhan. Karena itu kami selalu mendoakan setiap usaha untuk membendung, kalau boleh meniadakan penyebaran COVID-19. Karena itu Engkau kiranya menolong semua yang telah mengusahakan mengatasi problematika ini, pandemi COVID-19. Mulai daripada pemerintah kami, pemerintah di pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh aparat pemerintahan yang ada di pusat. Kiranya Engkau selalu memberikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan untuk membawa bangsa kami ini bersama seluruh masyarakat, bangsa dan negara kami bersatu melawan COVID-19 ini. Mampukanlah pemerintah kami, beri mereka keberhasilan. Karena itu kiranya dituruti oleh seluruh warga bangsa dan negara kami ini. Kami doakan juga untuk daerah kami Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh aparat pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara ini, bersama-sama dengan TNI Polri dalam menghadapi COVID-19 ini. Biarlah hikmat, akal budi, kebijaksanaan yang dari Tuhan diberikan bagi gubernur, wakil gubernur, dan seluruh aparat pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara ini, didukung oleh seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. Kami juga mendoakan untuk pemerintahan di Kota Manado dan kota-kota lain dan kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini,
Beri penyertaan-Mu bagi wali kota, wakil wali kota, dan seluruh aparat pemerintahan di kota Manado. Biar kiranya Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati segala usaha dan upaya pemerintah kami dalam memutus mata rantai COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, untuk pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya dipakai Tuhan untuk memberikan penguatan bagi jemaat, bahkan bagi masyarakat yang ada di sekitar kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin di masa pandemi COVID-19 ini. Ada Bapak Ibu para dermawan yang membantu jemaat kami. Berkatilah mereka yang telah mengulurkan tangan dan yang telah membantu jemaat kami terdampak dengan pandemi COVID-19 ini. Dan kami doakan untuk jemaat kiranya selalu mendapatkan penguatan, penyertaan Tuhan, dan mereka selalu kuat iman dan pengharapan kepada Tuhan bahwa mereka juga tidak dapat dikalahkan oleh pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang akan merayakan ulang tahun di minggu berjalan ini. Kasih karunia Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Kiranya memberikan sukacita surgawi dan memberikan ketambahan usia, ketambahan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Biarlah kegembiraan dan sukacita dengan ketambahan usia dalam kelahiran dan ketambahan usia dalam pernikahan menjadi satu berkat yang Tuhan karuniakan, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kami mau mendoakan ya Tuhan, mereka juga yang diberkati selalu bersyukur kepada Tuhan. Berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani disyukuri di dalam Tuhan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dan mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Kami berdoa juga saudara-saudara kami yang berjuang untuk pasien-pasien pandemi COVID-19 ini. Para dokter dan para perawat, alat-alat Tuhan berkati untuk memberikan mereka kesembuhan. Tetapi kesembuhan sesungguhnya adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Kiranya mereka boleh mengalami, merasakan kesembuhan yang dari Tuhan. Banyak orang juga yang memohon pertolongan-Mu. Kami doakan kiranya Tuhan menolong mereka. Pakailah orang-orang di sekitar mereka, pakailah kami menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh ibadah-ibadah Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin di rumah masing-masing, pun ibadah-ibadah KKRT di rumah masing-masing. Tuhan memberkati seluruh pelayan khusus, memberkati kami yang telah dipakai Tuhan dalam ibadah ini, memberkati Kantoria, Orjen,
serta pemuda Ebenezer Beringin yang mempersiapkan peralatan ini sehingga ibadah di rumah masing-masing boleh terlayani. Berkati mereka semua, Tuhan. Berkati juga pekerja-pekerja gereja, kostor, pegawai, security. Berkati juga panitia-panitia, komisi-komisi di Jemaat Gemim Ebenezer Beringin, agar jemaat selalu terpelihara di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah kiranya ucapan syukur kami dan permohonan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kadim pada saat ini yang telah memimpin ibadah di Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020. Sekali lagi atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, bahkan seluruh jemaat yang telah melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk pelayanan pada saat ini yang sudah dipimpin oleh yang kekasih Bapak Pendeta Jimmy Suwatan, Sarjana Teologia. Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam tugas-tugas pelayanan, bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan untuk pelayan khusus yang telah melaksanakan tugas-tugas pelayanan pada saat ini, Ibu Penatua Neti Rotinsulu Karambut, Ibu Syammas Mike Rotinsulu Tumbol, Ibu Syammas Selvi Saliro Rimpandei, dan Bapak Syammas Derek Dotulong. Kami menyampaikan banyak terima kasih juga untuk organis, Saudara Yonatan Tambun, dan kantoris, Saudari Mise Lantang, dan Novan Salim, Sarjana Pendidikan. Bahkan kami menyampaikan banyak terima kasih juga untuk tim dari pemuda yang telah melaksanakan tugas-tugas pelayanan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Jemaat diundang kita berdiri. Kita menyanyi Peganglah Tanganku Roh Kudus.
siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.